Baik, Bapak Ibu. Maaf ada sedikit masalah teknis. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Berhubung di Indonesia Timur sudah jam 9.20, kita langsung saja ke materi BIMTEK kita hari ini, yaitu mengenai penghitungan kebutuhan JFA. Berikut adalah data mengenai perkembangan pengusulan kebutuhan JFA sampai dengan saat ini. Dari jumlah 77 API pusat yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPKP sebanyak 76, sehingga terdapat satu unit API pusat yang belum mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional auditornya. Sementara untuk APIP daerah dari 545 populasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPKP sebanyak 536, tersisa 9 APIP daerah yang belum mengajukan usulan. Sementara untuk SPI dari 8 populasi, 8-nya telah mendapatkan rekomendasi dari BPKP. Sehingga jumlah persentase yang telah mengusulkan adalah sebanyak 98,41%. Jadi masih tersisa 10 APIP yang terdiri dari satu APIP pusat dan 9 APIP daerah yang belum mengajukan usulan untuk perhitungan jabatan fungsional auditornya. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan dari perhitungan kebutuhan auditor yang pertama adalah sebagai dasar pengadaan auditor melalui CPNS atau melalui mekanisme pengangkatan pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah sebagai dasar untuk pengangkatan auditor melalui perpindahan dari jabatan lain. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional auditor. Ini bagi auditor yang telah diberhentikan. Lalu yang keempat, sebagai dasar untuk kenaikan jenjang jabatan atau promosi. Sementara untuk dasar hukum tentang penghitungan kebutuhan JFA bisa dilihat di PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kita lihat yang pertama, di pasal 5 sampai dengan 14 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per tahun. Lalu, penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Selanjutnya, penyusunan kebutuhan PNS diatur berdasarkan rensta instansi pemerintah. Sementara untuk penetapan kebutuhannya dilaksanakan oleh Menpan RB. Lalu pada tahun 2018, Menpan RB telah mengeluarkan surat nomor 528 tanggal 15 Oktober 2018 yang menyebutkan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsionalnya kepada instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri Pan RB. Selanjutnya di tahun 2019, Menpan RB mengeluarkan lagi surat nomor 752 tanggal 5 Juli 2019 yang menyebutkan instansi pembina jabatan fungsional melakukan evaluasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional sebelum memberikan rekomendasi kepada Menpan RB. Adapun untuk tata cara penghitungan dan pengusulan kebutuhan auditor berpedoman kepada keputusan Kepala BPKP nomor 971 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan APIP, juga kepada surat Kepala BPKP nomor 711 tahun 2019 mengenai evaluasi dan validasi usulan kebutuhan JFA. Pusbin sendiri mengeluarkan surat Kapus Bin JFA nomor 1557 tahun 2021
mengenai perhitungan dan pengusulan kebutuhan JFA dengan aplikasi Sibijak. Jadi mulai tahun 2021 pengusulan sudah lewat aplikasi Sibijak ya Bapak Ibu. SE Kepala BPKP nomor 7 tahun 2022 menegaskan kembali bahwa penghitungan kebutuhan JFA masih berpedoman pada keputusan Kepala BPKP nomor 971 tahun 2005 dan Surat Kepala BPKP nomor S711 tahun 2019. Jadi kita masih berpedoman kepada dua aturan ini ya Bapak Ibu, belum ada pedoman yang baru. Adapun untuk prosedur penetapan formasinya, yang pertama, PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, mengajukan surat usulan kebutuhan JFA kepada instansi pembina, kepada BPKP, dengan melampirkan, pertama, kertas kerja perhitungan analisa beban kerja, lalu yang kedua, perhitungan formasi auditor per jenjang jabatan, dan yang ketiga, PKPT 2 tahun terakhir. Lalu, instansi pembina dalam hal ini BPKP meneliti dokumen dan melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada PPK. Sementara di Menpan RB menerima usulan penetapan kebutuhan JFA dari PPK dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan JFA. Lalu mengevaluasi usulan dari PPK dengan memperhatikan rekomendasi dari instansi pembina. Dan yang ketiga, memberikan nota persetujuan atas usulan PPK dan menggunakan data usulan tersebut untuk penetapan kebutuhan PNS. Jadi ini adalah prosedur untuk penetapan formasi di jabatan fungsional auditor. Nah, ini adalah contoh rekomendasi dari BPKP, Bapak Ibu. Ini contoh rekomendasi, contohnya ini di Inspektorat Kabupaten Pakpak Barat. Jadi nanti di sini terlihat susunan formasi per jenjang jabatan. Berapa yang diusulkan, lalu rekomendasi berapa, dan berapa selisih lebih atau kurangnya. Sementara yang di kanan ini adalah penetapan dari Menpan. Contoh surat penetapan dari Menpan untuk formasi di jabatan fungsional auditor per jenjang jabatan. Lalu bagaimana tata cara untuk menghitung kebutuhan jumlah auditor? Perhitungan kebutuhan jumlah auditor berdasarkan perhitungan dari beban kerja, Bapak Ibu. Sementara untuk menghitung beban kerja, rumusnya adalah jumlah auditan dikali jenis kegiatan assurance, lalu dikali rata-rata hari penugasan audit, ditambah 30% untuk hari kegiatan pengawasan lainnya, termasuk untuk pengembangan profesi. Untuk struktur beban kerja sendiri, Bapak Ibu bisa memilih rata-rata dengan 3 anggota tim, jadi susunannya 1 pengendali teknis, 3 ketua tim, 9 anggota tim. Ini di 1 gugus tugas. Jumlahnya 13 orang. Jika menggunakan rata-rata dengan 3 anggota tim. Sementara jika menggunakan 2 anggota tim, maka satu gugus tugas terdiri dari 10 orang auditor dengan susunan 1 pengendali teknis, 3 ketua tim, dan 6 anggota tim. Selain menggunakan metode rata-rata, Bapak Ibu juga bisa menggunakan HP realisasi. Jika menggunakan HP realisasi dengan 3 anggota tim, sama 1 gugus tugasnya terdiri dari 1 pengendali teknis, 3 ketua tim, dan 9 anggota tim, sehingga jumlahnya untuk 1 gugus tugas adalah 13 orang. Sementara jika menggunakan 2 anggota tim, maka susunannya adalah 1 pengendali teknis, 3 ketua tim, 6 anggota tim, sehingga jumlah di dalam 1 gugus tugas sebanyak 10 orang auditor. Jumlah auditan sendiri adalah sesuai dengan jumlah struktur organisasi dan program kegiatan yang harus dilakukan pengawasannya oleh unit APIP. Bagaimana jika kesulitan menghitung jumlah auditan? Maka
Unit APIP bisa menggunakan jumlah auditan berdasarkan rata-rata PKPT 2 tahun terakhir. Ini contoh perhitungan formasi JFA berdasarkan gugus tugas dengan komposisi satu auditor madya, 3 auditor muda, di mana masing-masing auditor muda membawahi 3 anggota tim, sehingga jumlahnya 139. Satu gugus tugas dengan jumlah 13 orang. Untuk menghitung rata-rata hari penugasan, jika menggunakan hari penugasan rata-rata, bagi unit APIP yang menggunakan 5 hari kerja, maka rata-rata hari penugasannya kita hitung 15 hari kerja. Untuk setiap penugasan rata-rata 15 hari kerja. Dengan komposisi tim 3 anggota tim. Berarti susunannya 1 auditor madya, 1 auditor muda, dan 3 auditor pertama atau auditor kategori keterampilan untuk 3 anggota tim. Untuk masing-masing harinya, untuk madya, harinya suara saya mengecil ya. Sudah? Masih? Bapak Ibu, suara saya terdengar? Baik. Sudah terdengar kembali Bapak Ibu suara saya? Maaf, terdengar ya? Baik, saya lanjutkan. Jika tadi kita menggunakan 5 hari kerja dengan rata-rata HP 15 hari, dengan komposisi tim 1 auditor madya, 1 auditor muda, dan 3 anggota tim, bisa dari auditor pertama maupun dari terampil, maka perhitungan hari pengawasannya adalah sebagai berikut. Untuk madya, hari pengawasannya adalah sepertiga dari HP ketua tim, dari HP auditor muda. Berarti sepertiga dari 15 hari, maka jumlahnya adalah 5 hari kerja. Sementara untuk auditor muda dan auditor pertama maupun auditor terampil, masing-masing 15 hari kerja. Sehingga 15 hari kita kali 4 dapat 60, ditambah 5 hari untuk madya, sehingga total HP dalam satu tim adalah 65 HP. Untuk yang menggunakan 6 hari kerja, maka rata-rata HP-nya adalah 18 hari kerja. Komposisinya tadi sama, 1 auditor madya, 1 auditor muda, dan 3 auditor pertama atau terampil. Untuk perhitungan HP-nya juga sama, auditor madya HP-nya adalah sepertiga dari HP auditor muda. Berarti sepertiga dari 18 diperoleh 6 hari kerja. Sementara untuk auditor muda dan auditor pertama atau auditor terampil, maka masing-masing 18 hari kerja. 18 dikali 4 ditambah 6, sehingga mendapat total HP satu tim 78 HP. Ini adalah tabel perhitungan kebutuhan auditor bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dengan susunan 1 madya, 1 muda, dan 3 anggota tim. Termasuk dalam satu gugus tugas dengan jumlah 13 orang. 1 auditor madya membawahi maksimal 3 auditor muda. 1 auditor muda masing-masing membawahi 3 anggota tim. Kita lihat di sini, jika dari perhitungan beban kerja, unit APIP memperoleh nilai sampai dengan beban kerjanya sampai dengan 3.900, maka masuk dalam kelompok 1 gugus tugas plus 1 auditor utama. 1 gugus tugas berarti jumlah auditor yang dibutuhkan adalah 13 orang. Jika beban kerjanya di atas 3.900 sampai dengan 6.500, maka masuk dalam kelompok 2 gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang diperlukan 2 kali 13, karena 1 gugus tugas tadi jumlahnya 13 orang. 2 kali 13, berarti total auditor yang dibutuhkan 26 orang, plus 1 auditor utama.
Demikian seterusnya sampai dengan yang tertinggi di atas 29.900, maka masuk dalam kelompok 12 gugus tugas plus 4 orang auditor utama. Sementara untuk yang menerapkan 6 hari kerja dan komposisi dengan 3 anggota tim, jika beban kerja sampai dengan 4.875 masuk dalam kelompok 1 gugus tugas plus 1 auditor utama. Demikian juga seterusnya di atas 4875 sampai dengan 8125 masuk dalam kelompok 2 gugus tugas. Berarti 2 kali 13, 26 plus 1 auditor utama. Sampai dengan yang tertinggi di atas 37.375 masuk dalam kelompok 12 gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang diperlukan 12 kali 13 plus 4 orang auditor ahli utama. Ini kita lihat ada simulasi contoh perhitungan dengan komposisi gugus tugas 139 dengan total 13 orang. Kita lihat Bapak Ibu, di sini uraian kegiatan atau jenis kegiatan pengawasannya. Di sini ada audit operasional, ada review laporan keuangan, review penyerapan anggaran, dan seterusnya. Dengan jumlah auditan, kita lihat di sini. Untuk audit operasional ada 15 auditan yang akan kita lakukan audit operasional dengan frekuensi 1 kali. Jumlah kegiatan, jumlah auditan dikali frekuensi. Lalu kita total ke bawah sampai diperoleh jumlah kegiatan totalnya 106. HP rata-rata di sini 65 hari karena tadi menggunakan komposisi 3 anggota tim dan 5 hari kerja. Jumlah beban kerja, jumlah kegiatan dikali HP rata-rata 106 dikali 65 diperoleh nilai 6.890. Lalu jumlah beban kerja ini ditambah lagi 30% untuk kegiatan pengawasan lainnya. 30% dari 6.890 diperoleh 2.067. Sehingga total beban kerja sejumlah 8.957. Kita lihat Bapak Ibu, 8.900 dengan beban kerja 8.957, berapa jumlah auditor yang dibutuhkan? 8.957 masuk di dalam kelompok 3 gugus tugas. Berarti 3 kali 13 orang, 39 orang auditor plus 1 auditor utama. Itu totalnya 40 auditor. Ya, kita lihat di sini dengan gugus tugas 3 gugus tugas, komposisinya auditor ahli utama 1 orang, ahli media 3 orang, ahli muda 9 orang, karena tadi komposisinya 139. Lalu di anggota timnya 27, total 40. Sementara dari simulasi ini kita lihat jumlah auditor yang ada saat ini baru berjumlah 21 orang, sehingga masih terdapat kekurangan auditor sebanyak 19 orang auditor. Lalu ini jika menggunakan komposisi 2 anggota tim, di mana 1 auditor ahli media membawahi maksimal 3 auditor ahli muda, masing-masing auditor ahli muda membawahi 2 orang anggota tim, atau 2 orang auditor ahli pertama atau auditor keterampilan. Ini masuk di dalam gugus tugas dengan komposisi 136, total 10 orang auditor. Untuk menghitung rata-rata HP penugasannya, hari penugasan, maaf, yang menggunakan 5 hari kerja, rata-rata HP 15 hari kerja, perhitungannya sama Bapak Ibu seperti yang tadi, hanya ini komposisinya 1 auditor madya, 1 auditor muda, dan 2 auditor pertama. Di mana HP auditor madya sepertiga dari HP auditor muda diperoleh 5 hari kerja. Masing-masing 1 auditor muda plus 2 orang auditor pertama atau terampil kita kali 15 ditambah HP auditor madya sehingga diperoleh total HP 1 tim 50 HP. Untuk yang 6 hari kerja
Sama cara perhitungannya, hanya kalau untuk 6 hari kerja, rata-rata HP-nya 18 hari kerja. Dengan komposisi satu auditor madya, satu auditor muda, dan dua auditor pertama, kita lihat perhitungan untuk HP auditor madya adalah sepertiga dari HP auditor muda, berarti sepertiga dari 18 diperoleh 6. Sementara masing-masing auditor muda dan dua auditor pertama terampil kita kalikan dengan 18 ditambah 6 sehingga total HP satu tim 60 HP. Untuk tabelnya sendiri, untuk yang komposisi satu gugus tugasnya 10 orang, kita lihat jika beban kerja sampai dengan 3.000, maka masuk dalam kelompok satu gugus tugas. Berarti auditor yang diperlukan adalah 10 orang plus satu auditor utama. Jika beban kerja di atas 3.000 sampai dengan 5.000, masuk dalam kelompok dua gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang diperlukan 2 kali 10, 20 plus satu auditor utama. Demikian seterusnya sampai dengan yang tertinggi, jika beban kerja di atas 23.000 masuk dalam kelompok 12 gugus tugas, sehingga jumlah auditor yang diperlukan 12 dikali 10 plus 4 orang auditor utama. Sementara ini adalah tabel untuk yang menerapkan 6 hari kerja dengan jumlah satu gugus tugasnya 10 orang. Ini dengan yang menggunakan dua anggota tim. Kita lihat, jika beban kerjanya sampai dengan 3.750 masuk dalam kelompok satu gugus tugas. Demikian seterusnya sampai dengan yang tertinggi di atas 28.750 masuk ke dalam 12 gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang diperlukan 12 dikali 10 ditambah 4 orang auditor utama. Kita lihat simulasinya untuk perhitungan beban kerja dengan menggunakan HP rata-rata dengan komposisi dua anggota tim. Jumlah kegiatan adalah perkalian dari jumlah auditan plus frekuensi. Diperoleh jumlah kegiatan 155. Sementara HP rata-ratanya adalah 50 hari. Karena tadi komposisinya satu auditor madya, satu auditor muda, dan dua anggota tim. Lalu, kita kalikan jumlah kegiatan dengan HP rata-rata diperoleh 7.750. Kita tambahkan lagi dengan 30% beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya. Sehingga total beban kerja sebesar 7.750 ditambah 2.325, totalnya 10.075. Lalu hasil perhitungan ini kita lihat dengan tabel di atas masuk di gugus tugas kelompok yang mana. Kita lihat Bapak Ibu. 10.075 masuk di dalam 5 gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang diperlukan 5 dikali 10, 50 ditambah 2 orang auditor utama, totalnya 52 orang auditor. Oke, kita lihat total 52 orang auditor, terdiri dari auditor utama 2, auditor ahli madya 5, auditor ahli muda 5 kali 3, 15, lalu jumlah anggota timnya 15 dikali 2, 30 anggota tim, sehingga totalnya 52 orang auditor. Sementara jumlah yang ada saat ini baru terdapat 21 orang auditor, sehingga masih terdapat kurangan auditor sebanyak 31 orang. Kalau tadi perhitungan dengan menggunakan HP rata-rata, unit APIP juga bisa menggunakan alternatif perhitungan dengan menggunakan HP realisasi, Bapak Ibu. Kita lihat contoh di sini jika menggunakan perhitungan dengan HP realisasi. Kita lihat jumlah jenis kegiatannya, audit kinerja, ada jumlah kliennya 12,
Lalu jumlah aktivitas pengawasannya 1, HP penugasan 24. Ini realisasi 24. Dari 24 ini kita hitung berapa total HP untuk satu tim. Total HP tadi perhitungannya untuk Madya sepertiga dari HP auditor muda. Berarti sepertiga dari 24 diperoleh 8, auditor muda 24, anggota timnya 48. Karena tadi dengan komposisi 2 anggota tim. Sehingga total HP dalam satu tim ini adalah 80 HP. Total kebutuhan HP-nya 80 kita kali jumlah klien atau jumlah auditan plus frekuensi jumlah aktivitas pengawasannya diperolehlah 960. Demikian selanjutnya per jenis kegiatan pengawasan. Sehingga diperoleh jumlah 5.530. Ditambah kegiatan pengawasan lainnya. Di sini kegiatan pengawasan lainnya ada pendampingan penyusunan laporan keuangan, ada sosialisasi, ada BIMTEK penilaian SPIP. Kenapa perhitungannya tidak langsung kita kalikan 30% Bapak Ibu untuk kegiatan pengawasan lainnya? Karena di sini kita menggunakan HP realisasi. Kalau tadi dengan HP rata-rata kita tambah 30%. Tapi jika menggunakan HP realisasi, maka kita gunakan realisasi dari kegiatan pengawasan lainnya. Setelah ditambah realisasi HP untuk kegiatan pengawasan lainnya, diperolehlah total beban kerja sejumlah 6.400, yaitu 5.500 plus 870. Lalu kita lihat 6.400 masuk ke dalam kelompok gugus tugas berapa. Ini 5 hari kerja, komposisinya 136. Sorry, tadi berapa ya? 6.400. 6.400 masuk di dalam kelompok 3 gugus tugas D1. Kelompok D1, 3 gugus tugas. Berarti jumlah auditor yang dibutuhkan 3 kali 10 orang, karena satu gugus tugas tadi jumlahnya 10 orang, ditambah 1 auditor utama. Berarti total auditor yang dibutuhkan adalah 31 orang auditor. Demikian Bapak Ibu materi dari saya mengenai penghitung kebutuhan jumlah jabatan fungsional auditor.